DPRD Kota Banjarbaru melalui Panitia Khusus atau Pansus 11 tengah mematangkan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Raperda Perlindungan LP2B ini telah selesai dalam pembahasan rapat Pansus, dan akan segera dibawa ke rapat paripurna internal DPRD Kota Banjarbaru. Tim Pojok Banua bertanya langsung ke masyarakat, untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang adanya inisiatif DPRD Banjarbaru untuk melindungi lahan pertanian pangan di Kota Idaman secara berkelanjutan. Kalau saya sebagai ojol kayak kurang tahu sih, masih belum tahu pasti ya. Kalau di Banjarbaru lahan pertanian sih termasuk luas ya, masih luas. Ada beberapa lahan pertanian sih. Kalau masuknya di mana ya, Tongkaran ada juga lahan pertanian. Itu sih. Pernah lihat sih di daerah Liang Anggang ada. Untuk pengetahuan ulun ada di Landasan Ulin, terus di daerah Karangintan, sama di arah Cempaka. Memang belum pernah ngeliat juga, sama ya memang nggak pernah juga kan melihat masalah-masalah pertanian tuh kurang tahu masih. Kalau saya sendiri. Kalau pertanian itu ada pastinya kan, di setiap daerah itu pasti ada, walaupun itu kota kecil, kota besar itu pasti ada. Cuman hanya saja jumlahnya yang terbatas gitu loh, luas lahannya atau apa segala macam. Kalau pertanian itu biasanya adanya di Landasan Ulin, di Cempaka ada. Kalau besarnya termasuk besar sih, sama di daerah di Landasan Ulin tuh banyak juga pertanian di sana. Termasuk besar tempatnya, banyak petani-petani juga. Rata-rata kebanyakan mahasiswa pertanian tuh pasti kalau penelitian ke arah sana, ke arah Landasan Ulin sama Cempaka. Ya tahu. Tahu. Iya tahu, karena pembangunan kan. Pembangunan. Nah itu menipis dia. Cuma kan bisa saja dialihkan ke hidroponik biasanya, Hidroponik untuk lah. menghemat lahan kan. Kalau yang saya tahu sih, lahan pertanian yang diubah itu bisa jadi perumahan sih banyak kan. Jadi lahan perumahan yang di ya sudah mereka nggak terlalu produktif di pertanian, jadi yang punya tanah tersebut biasanya pindah ke perumahan sih biasanya gitu. Sepertinya sih begitu sih kayaknya. Kalau yang di Landasan Ulin itu kan yang persawahan tuh ya, kayak sekarang kayak banyak yang nggak dipakai gitu lah. Sepertinya gitu sih. Pokoknya yang ulun lihat tuh kayak model beralih fungsinya dari lahan pertanian ke lahan pertambangan ataupun lahan perkebunan sawit gitu. Jadi kurang untuk pertanian berkata kayak sawah, kayak anu pun dan sebagainya pun. Mungkin karena faktor ekonomi kan, sama minat orang bertani itu kurang, karena penjualan padi itu berkurang, terus banyak yang beralih fungsi ke perumahan. Ya mungkin gara-gara faktor ekonomi aja bang, butuh duit, butuh uang, jadi karena ada tanah kosong dijual. Sangat perlu banget. Apa tuh kira-kira? Gimana ya, karena ya sesuatu halnya kan di Banjarbaru ini, ya nggak di Banjarbaru aja sih, di semuanya sih pasti tetap perlu lah buat lahan pertanian dan lahan-lahan pertanian yang harus lebih luas lagi daripada sekarang itu. Malah kalau bisa lebih lahan pertanian itu diperluas lagi daripada yang sekarang itu. Soalnya kan masyarakat di sini tetap masih memerlukan budidaya tanaman yang lainnya kan pastinya. Kalau tempatnya itu memang bisa dipakai buat pertanian, perlu sih. Soalnya kan pertanian itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan buat masyarakat gitu. Perlu. Maksudnya di satu kawasan mungkin. Jadi kan ada khusus kawasan pertanian, ada kawasan perkebunan sama kawasan perindustrian. Sangat penting karena dari pertanian dapat menunjang ekosistem maupun ekonomi di daerah Banjarbaru. Kalau penting itu emang sangat penting kan. Soalnya kenapa? Kalau misalnya emang pertanian itu nggak penting, nggak mungkin itu
Universitas Lambung Mangkurat yang ada Fakultas Pertanian itu ditutup. Karena kan emang rata-rata masyarakat Indonesia ini lebih cenderung ke petani. Bagusnya kan di sini ada Fakultas Pertanian nih dari Unlam. Lebih banyak penyuluhan lah kepada para petani, itu lebih diedukasi bahwa di sini juga butuh ada yang pertanian, entah itu berupa pertanian, ya pertanian atau perkebunan lah gitu, buat memasok di pasar, tidak dari hulu sungai ke sini mengantar barang sayuran atau apa gitu. Ya dilakukan asal pengolahan lahannya sesuai dengan prosedur, terus dikontrol sedemikian rupa, dan ibarat kata tuh misalkan diberikan pupuk, janganlah pupuk kimia, tapi pupuk organik saja. Sebenarnya kalau mau mempertahankan lahan pertanian di Kota Banjarbaru yang semakin tahun tuh semakin nipis lah kan, karena adanya pembangunan. Nah, itu kan biasanya kita bisa konsultasi sama pemerintah kotanya. Biasanya kan yang membuat itu terjadi kan biasanya kan karena banyaknya orang dari luar itu yang tinggal di Banjarbaru. Nah, itu yang membuat lahan pertanian itu tergusur oleh pembangunan rumah, perkantoran, segala macam. Kalau misal emang bisa bagian itunya tuh ibaratnya tuh di stop lah atau apa gitu loh kalimatnya, supaya yang orang dari luar tuh kalau misalnya mau ke Banjarbaru tuh untuk per orangnya tuh dikasih jatah untuk pembelian tanah. Jangan misalnya beli tanah satu orang bisa beli 3 sampai 4 tanah, kan itu yang membuat lahan pertanian nipis. Mungkin ya menurut saya petani itu lebih nggak berminat lagi bertanam gitu sih menurut saya. Jadi lebih bagusnya itu ya meningkatkan daya minat petani, lebih minat lagi untuk bertanam lagi gitu. Pemerintah sih lebih memberdayakan para petani saja, mendengarkan apa yang petani inginkan, entah itu pupuk murah atau bibit yang unggul, itu aja. Dari segi pemerintah, saya harap supaya pemerintah tuh bisa untuk mendukung gerakan pertanian di Kalimantan Selatan. Contohnya misalkan kayak tidak dengan finansial, tapi bisa dengan pihak-pihak dari dinas bisa controlling ke lahan, terus melakukan edukasi terhadap pihak-pihak petani-petani. Kayaknya perlu sih, soalnya kan kalau nggak ada peraturan nanti seenaknya saja jual ini jual itu, terus tidak ada edukasinya bahwa ini masih penting. Kalau pertanian tidak ada di sini, terus lahan pekerjaan kan tidak setiap tahun itu ada, terus angka pengangguran bisa bertambah kalau tidak ada pertanian. Ya harus memang kalau dari dinasnya pun harus memang memperluas lahan pertanian, karena kan ya apa ya Banjarbaru ini kan bagusnya dari segi tanahnya ya kan. Tanahnya itu kan tanah padat, banyak juga nggak kayak di Banjar. Kalau di Banjar itu kan tanah gambut, susah buat pertanian itu berkembang di sana. Malah bisa nggak ada pun di Banjarmasin tuh lahan pertanian yang masih bagus gitu. Nah, kalau di Banjarbaru sih ya harus diperluas lagi, karena selagi pertanian itu kan bisa menghijaukan perkotaan gitu. Nah, membersihkan udara juga termasuk nggak gersang lah, pastinya nggak bikin panas lah. Bagus karena kan yang pasti yang pertama manusia memerlukan makan. Ya emang kalau masalah kepertanian yang untuk padi sawah kan cuma ada yang di daerah Cempaka, karena
Kalau yang di Banjarbaru cari yang padi sawah itu susah karena lahannya kan. Kalau yang di Banjarbaru kan dia tekstur tanahnya kan apa ya, lebih keras lah, berbatu kemudian kayak gitu. Kalau Cempaka kan lebih agak ke rawa-rawa gitu. Lahan pertanian pangan yang makin berkurang di Banjarbaru, tentu akan berdampak buruk bagi ketahanan pangan di masa depan. Pentingnya perda yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Banjarbaru. Memang harus dibuat regulasi ini agar memastikan daerah bahwa punya lahan pertanian berkelanjutan. Makanya harus dibuat payung hukum agar ini terjaga, gitu. Kalau ini kita tidak buat perda, kita khawatir Banjarbaru itu akan kehilangan lahan pertanian. Itu urgensinya, sangat penting.